Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 86. Dalam perjalanan ke Istana Es bersama Perdana Menteri Xia, Hao Ren berpikir sejenak sebelum bertanya, Perdana Menteri Xia, apakah Xi sangat pemberontak saat masih kecil? Mendengar topik beralih ke Zhao Yanzi, Perdana Menteri Xia menjawab dengan hormat, putri kecil jarang datang ke Istana Naga, dan aku tidak sering melihatnya. Benarkah? Hao Ren merasa aneh. Bukankah Xi tumbuh di Istana Naga? Tanyanya. Putri kecil dilahirkan di darat dan di bawah bimbingan Penatua Sun dan Penatua Lu. Aku tidak mendapat kehormatan untuk sering melihatnya. Petik 2. Jadi Xi tumbuh di dunia fana. Dia baru berusia 15, dan kurasa Zhao Guang menahannya di tanah karena dia tidak tahu tentang era seperti Premier Xia. Pada pemikiran ini, Hao Ren bertanya lagi, apakah Su Han tumbuh di Istana Naga? Petik 2. Fuma, Gongzi Hao, maksud kamu Su Han, Inspektur. Perdana Menteri Xia mengangguk dan berkata, seorang penatua Samudra Timur mengadopsinya, dan penatua ini mengajarkan teknik kultivasinya dan merawatnya. Dia meninggalkan Istana Naga ketika dia berusia 15 tahun. Dia menambahkan, Su Han memiliki tipe tubuh air logam yang langka dan jenius dalam budidaya yang jarang terlihat bahkan dalam 1000 tahun terakhir. Kemajuan kultivasinya sangat cepat sehingga ia menjadi kultivator tingkat kun ketika ia baru berusia 15 tahun. Setelah meninggalkan Istana Naga Lautan Timur, ia bergabung dengan sistem inspektur dan sekarang bertanggung jawab atas wilayah Samudra Timur. Dia tidak sering datang ke Istana Naga, kan? Tanya Hao Ren. Secara teknis, dia bukan anggota klan Naga Lautan Timur, tetapi dia memiliki hak untuk berpatroli di daerah itu sebagai inspektur. Namun, karena hubungan istimewanya dengan klan Dagon Lautan Timur, dia jarang mengganggu bisnis kami dan sesekali kembali mengunjungi tuannya, jawab Perdana Menteri Xia. Jenis tubuh air logam, aku ingin tahu tipe tubuh apa yang aku miliki, tanya Hao Ren. Gongzi Hao, kamu memiliki tubuh fana yang seharusnya menjadi tipe tubuh 5 elemen yang kacau. Namun, kamu telah menumbuhkan gulir konsentrasi roh untuk sementara waktu, dan Little Princess, Dragon Core ada di dalam tubuh kamu. Itu secara bertahap akan berubah menjadi jenis tubuh air yang halus, Premier Xia menjelaskan kepadanya dengan sabar. Dibandingkan dengan Su Han, apakah tipe tubuhku lebih rendah? Hao Ren terus bertanya. Hehe, kamu fana dan karena itu terlahir dengan tipe tubuh yang buruk. Namun, kamu tidak dapat mempercepat kultivasi kamu, Premier Xia menghiburnya. Hao Ren setuju diam-diam. Su Han terlahir dengan tipe tubuh yang langka, dan dia telah berkultivasi sangat keras, itulah sebabnya dia telah mencapai wilayahnya saat ini. Adapun aku tidak berharap untuk tidak tertandingi. Selama aku bisa menyelamatkan diri dan melindungi orang-orang yang dekat dengan aku puas, pikirnya. Sementara mereka berjalan, percakapan mereka terpusat pada kultivasi. Meskipun gagasan Perdana Menteri Xia tentang dunia fana ratusan tahun di belakang kenyataan, ia adalah seorang kultivator yang hebat. Penjelasan pasiennya menjawab beberapa pertanyaan Hao Ren dengan budidaya gulir konsentrasi roh. Fuma memiliki kepribadian yang sangat berbeda dibandingkan dengan putri kecil. Dia cerdas, ingin tahu, tenang, dan tidak malu untuk bertanya. Perdana Menteri Xia berpikir pada dirinya sendiri ketika dia menjawab pertanyaan Hao Ren. Mereka akhirnya datang ke Istana Es. Bahkan, setelah berjalan jauh dan berbicara dengan Perdana Menteri Xia, Hao Ren telah kehilangan minat pada Istana Es. Namun, dia tidak ingin mengecewakan Perdana Menteri Xia, jadi dia mengikuti yang terakhir di dalam. Istana Es juga dikenal sebagai gudang es yang merupakan dunia es dan salju. Di dalam sunyi dan dingin. Sementara Hao Ren berjalan di sana, dia bertanya-tanya apakah beberapa selir Raja Naga masa lalu dikunci di Ice Palace 1. Premier Xia, kenapa tidak ada pelayan di sini? Tanya Hao Ren. Para pelayan biasa melayani Raja Naga, Ratu Naga, dan Putri. Karena mereka semua hidup di darat sekarang, kami tidak membutuhkan pelayan di sini. Satu-satunya perempuan di sini adalah keluarga para tetua yang tinggal di Istana Naga, Perdana Menteri Xia menjelaskan. Tanpa angin, Istana Es adalah tempat salju yang sangat dingin. Hao Ren mengedarkan Nature Essence di tubuhnya sesuai dengan Spirit Concentration Scroll untuk tetap hangat saat dia melihat banyak harta karun alami yang tersimpan di balok es besar yang tingginya 2 hingga 3 meter. Karena dia tidak tahu apa-apa tentang kekayaan alam, dia merasa seperti turis yang ingin tahu.
Saat dia berjalan di Istana Es, dia melihat satu set pakaian wanita kuno yang indah yang disimpan dalam satu balok es. Dia akan lulus ketika dia merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang itu. Dia berhenti dan melihat lagi. Ini adalah, mengerahkan keberaniannya, Hao-Ren bertanya kepada Perdana Menteri Xia. Dia adalah pembantu abadi yang dikirim dari alam atas. Dikatakan bahwa dia turun ke dunia fana tanpa izin dan ditemukan oleh seorang inspektur. Dia dikirim ke Istana Es di Istana Naga Lautan Timur untuk hukuman penjara 200 tahun sebagai hukuman, kata Perdana Menteri Xia. Sementara mereka berbicara, suara gemerisik datang dari balik balok es di dekat mereka. Siapa itu? Khawatir, Hao-Ren, yang memiliki pendengaran yang sangat baik, segera berteriak. Seorang gadis yang sedih dan tampak malu-malu muncul dari balik balok es besar. Dia berlutut di depan Premier Xia dan berkata, "Salam untuk Premier Xia." Dia tampak lembut dan menawan dan mengenakan gaun biru tipis di tempat yang dingin dan bersalju ini. Dia adalah adik dari pembantu abadi yang dipenjara di balok es. Dia datang untuk merawat kakak perempuannya, Premier Xia berbisik di telinga Hao-Ren. Hao-Ren menatapnya dan kemudian pada gadis di balok es dan menemukan bahwa mereka terlihat identik. Lebih dari 200 tahun. Hao-Ren menangkap kata kunci dan bertanya, apakah itu berarti hukumannya sudah berakhir? Aku rasa begitu. Tetapi karena kami belum menerima pesan baru tentang hal itu dari alam atas, dia masih dipenjara di sini. Mereka hanya dua pelayan biasa di Above Realm. Aku kira tidak ada yang ingat hukuman 200 tahun lagi, pikir Hao-Ren, ada kerajaan lain di atas Istana Naga. Itu menarik. Karena dia telah menghabiskan waktunya, mengapa kamu tidak membebaskannya? Saran Hao-Ren. Karena Fuma menyarankannya, aku akan mengirim pesan ke alam atas dalam beberapa hari. Jika mereka tidak memiliki instruksi lebih lanjut, aku akan membebaskan mereka, kata Perdana Menteri Xia. Mendengar kata-kata Perdana Menteri Xia, mata gadis itu, yang berdiri di dekatnya, berbinar. Hao-Ren menoleh dan meliriknya. Dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia menoleh ke gerbang Istana Dingin dan menyarankan, "Yah, aku harus kembali sekarang. Aku akan mengantarmu ke Raja Naga." Perdana Menteri Xia mengikutinya dengan cermat. Dia tidak peduli tentang dua pembantu abadi, tapi dia akan melakukannya sebagai bantuan untuk Hao-Ren. Apakah alam di atas kamu menyebutkan alam surgawi? Hao-Ren bertanya kepada Premier Xia saat mereka berjalan keluar dari Istana Es. Alam di atas mengacu pada para penggarap yang hidup di atas awan. Mereka semua kuat, tapi kami suku naga memiliki keunggulan angka. Secara keseluruhan, kami sama dalam hal status. Di zaman kuno, ada dewa surgawi dan dewa bumi. Tapi sekarang, semua dewa bumi telah maju ke dewa surgawi dan dengan demikian meninggalkan semua urusan duniawi kepada suku naga, kata Perdana Menteri Xia. Hao-Ren mengangguk dan tidak menindaklanjutinya dengan apapun. Ketika mereka kembali ke istana utama, Zhao Guang telah menyelesaikan simpanan kerjanya dan minum teh. Mari kita kembali, melihat Hao-Ren kembali dengan Perdana Menteri Xia, Zhao Guang berdiri dan berkata. Bab 87. Aku akan membawa Yang Mulia dan Fuma keluar. Premier Xia membungkuk dan mengulurkan tangannya keluar. Kembalilah dan beritahu para tetua untuk tidak keluar untuk mengantar kami pergi, kata Zhao Guang ringan. Terserah kamu, Yang Mulia. Tetapi aku harus menyelesaikan tugas aku, kata Perdana Menteri Xia sambil membawa mereka keluar. Dia tidak berhenti sampai mereka berada di gerbang utama Istana Naga. Aku akan berhenti di sini. Aku berharap Yang Mulia dan Fuma perjalanan yang aman. Hao-Ren berbalik menghadap Perdana Menteri Xia dan menjawab, Perdana Menteri Xia, terima kasih telah memberikan aku tur hari ini. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Premier Xia membeku sesaat sebelum dia menyadari bahwa Fuma mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia sangat berterima kasih atas perpisahan sederhana Hao-Ren sehingga dia menatap Hao-Ren dan kehilangan kata-kata. Ikuti aku, Zhao Guang berjalan ke formasi susunan perlindungan dan berkata, 3 ke kiri, 1 maju, 6 ke kanan. Dia mulai memberikan instruksi Hao-Ren lagi. Dengan tergesa-gesa, Hao-Ren mengeluarkan bed penolak air dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengikuti Zhao Guang dengan cermat dan hati-hati. Berdiri di gerbang istana, Perdana Menteri Xia memandangi bagian belakang Hao-Ren dengan air mata. Fuma yang bajik, penuh perhatian, dan baik hati. Aku ingin tahu kapan aku akan melihatnya lagi, pikirnya. Di lautan luas, Zhao Guang berjalan maju sementara Hao-Ren mengikutinya dengan cemas seolah-olah dia sedang dalam tes mendengarkan bahasa Inggris untuk ujian masuk perguruan tinggi. Dia takut salah dengar instruksi Zhao Guang dan salah langkah karena kegugupannya.
Mereka terus berjalan selama lebih dari 10 menit sebelum mereka keluar dari formasi susunan. Meskipun Haoren memiliki bed penolak air di mulutnya, pakaiannya basah kuyup, bukan oleh air laut tetapi oleh keringatnya. Setelah mereka kembali ke darat, Haoren meludahkan manik dan merasakan rasa pahit di mulutnya. Sekarang, langit telah berubah gelap, dan satu-satunya iluminasi adalah sinar bulan yang memantul di permukaan laut. Haoren mengeluarkan ponselnya dan melihat sudah jam 10. Meskipun legenda mengatakan, suatu hari di Istana Naga sama dengan 1 tahun di darat, itu tidak terjadi di sini. Namun, waktu memang telah berlalu dengan cepat. Zhao Guang pergi untuk menyalakan mobilnya, dan Haoren membersihkan manik-manik itu dan berkata kepadanya, "Paman, ini manik yang kamu pinjamkan kepada aku. Kamu bisa menyimpannya." Zhao Guang menyalakan mobil dan berkata, "Masuk mobil. Sudah terlambat. Kamu bisa menginap di rumah kami dan pergi langsung ke sekolah besok." Menimbang bahwa nenek dan orang tuanya mungkin semua sudah tidur, Haoren mengangguk dan menjawab, "Terima kasih, Paman. Apa pendapatmu tentang perjalanan itu?" Dalam perjalanan pulang, Zhao Guang bertanya pada Haoren. "Sangat berbeda dari apa yang aku bayangkan," jawab Haoren. "Hehe. Aku kembali ke Istana Naga sebulan sekali untuk menangani tumpukan pekerjaan. Hari ini, aku membawa kamu, sehingga kamu bisa melihat-lihat. Meskipun kami tidak tinggal di sana, Istana Naga adalah tempat yang penting bagi kami," kata Zhao Guang. Haoren mengangguk. Dia tiba-tiba teringat kejadian di Istana Es dan bertanya, "Hari ini ketika aku melakukan tur Istana Es bersama Perdana Menteri Xia, aku melihat pembantu abadi di penjara di balok es. Apakah kamu tahu tentang itu?" "Aku melakukannya. Dia adalah pembantu abadi yang dikirim dari alam atas 200 tahun yang lalu. Sekarang aku memikirkannya, waktu penjara telah berakhir sekarang. Aku meminta Premier Xia untuk membebaskannya," kata Haoren. Yang mengejutkan Haoren, Zhao Guang tenang. Dia hanya pembantu abadi yang melakukan kesalahan. Bukan masalah besar bahwa kami membebaskannya. Lagi pula, kita tidak bisa memenjarakannya di Istana Naga selamanya, katanya. Zhao Guang tidak akan menyangkal menantu kecilnya ini dan tidak menyalahkan Haoren atas campur tangannya. Selain itu, dia tahu Perdana Menteri Xia, pria yang berhati-hati, akan menangani masalah ini dengan baik. Haoren merasa lega karena dia takut Zhao Guang akan memarahinya karena memutuskan tanpa berkonsultasi dengannya. Mobil terus melaju di jalan raya. Tak lama setelah itu, mereka kembali ke rumah. Sekarang sudah jam 11. Zhao Hongyu mendengar mobil itu dan turun dengan mengenakan pijamannya untuk menyambut mereka. "Kamu kembali bersama. Apakah kamu lapar?" Dia bertanya dengan prihatin. "Tidak, aku tidak." Haoren menggelengkan kepalanya dan menjawab. Setelah makan 2 buah merah kecil, dia masih kenyang. Namun, dia merasa agak lelah setelah berjalan-jalan untuk waktu yang lama. "Aku juga tidak lapar. Kita sebut saja sehari." Zhao Guang melepas jaketnya dan berkata dengan lelah. Dia menghabiskan sepanjang hari bekerja di Istana Naga dan kelelahan. Sekarang, Haoren mengerti mengapa Zhao Yanzi tidak ingin kembali ke Istana Naga. Bagaimanapun, itu bukan tempat yang besar, dan itu selalu tengah malam ketika perjalanan berakhir. Dia tidak menyukainya. "Kamu menginap di kamar Si. Aku perlu mengerjakan beberapa desain aku malam ini di studio," kata Zhao Hongyu kepada Haoren. "Malam ini, rambutnya terangkat. Bisakah aku tidur di kamar yang nenekku gunakan?" tanya Haoren. "Karena nenekmu tidak akan segera kembali, aku menyemprotkan beberapa obat nyamuk di ruangan itu." "Itu tidak cocok untuk hidup saat ini," Zhao Hongyu menjelaskan sambil tersenyum. "Lalu aku," Haoren berhenti berbicara ketika Zhao Hongyu mulai menariknya ke atas. Mereka berhenti di pintu Zhao Yanzi dan mengetuk. "Pergi tidur sekarang," teriak Zhao Yanzi datang dari dalam ruangan. "Gadis nakal." Zhao Hongyu mengeluarkan kunci dan membuka kunci pintu. Benar saja, Zhao Yanzi, dengan piyama merah jambu dan kuncir kudanya, sedang berjongkok di kursinya bermain game di komputer. Dia berbalik dan tidak senang saat melihat Haoren. "Kenapa kamu ada di sini?" teriaknya. "Ren akan tidur di kamarmu malam ini. Berhentilah bermain game dan tidurlah sekarang." Zhao Hongyu berkata sambil menyeret Haoren ke kamar. Dia mengeluarkan beddings dari lemari pakaian dan meletakkannya di atas karpet di depan ranjang Zhao Yanzi. "Ibu." Melihat ibunya memasukkan Haoren ke kamarnya untuk malam tanpa berkonsultasi dengannya, Zhao Yanzi berteriak protes. "Jangan berteriak. Aku membutuhkan studio di loteng malam ini, dan aku menyemprotkan obat nyamuk di kamar nenek. Plus,
Ruang tamu terlalu dingin untuk tidur. Dia harus tinggal di kamar kamu untuk malam itu, mengabaikan protes Zhao Yanzi. Zhao Hongyu menyebar tempat tidur dan berkata kepada Hao Ren, "Ren, segera tidur." "Terima kasih, Bibi," kata Hao Ren tulus. "Jika Zi mengganggu istirahatmu, datanglah padaku." Dengan itu, Zhao Hongyu berjalan keluar dari kamar dan menutup pintu. "Kamu." Saat Zhao Hongyu meninggalkan kamar, Zhao Yanzi melompat dari kursinya dan berteriak, "Kamu sengaja melakukan ini." Hao Ren merasa diperlakukan salah karena dia bermaksud bermalam di kamar yang neneknya gunakan, dan itulah sebabnya dia kembali dengan Zhao Guang. Dia tidak menyangka bahwa kamar yang ditempati nenek tidak akan tersedia karena disemprot dengan pengusir serangga. Namun, dia tidak ingin menjelaskan kepada Zhao Yanzi. Setelah membuka kancing jaketnya, dia berjalan menuju kamar mandi. Melihat keakrabannya dengan kamarnya, Zhao Yanzi bahkan lebih marah. "Aku melarangmu tinggal di kamarku," teriaknya lagi. "Pergi tidur lebih awal. Begadang bermain game dan bangun di pagi hari buruk bagi kamu. Kamu ada sekolah besok." Hao Ren berbalik dan menguliahinya. "Kamu tidak punya hak untuk menguliahi aku." Dengan marah, Zhao Yanzi mengambil bantal dan melemparkannya ke Hao Ren. Bab 88. Hao Ren menangkap bantal itu. Alih-alih melemparkannya kembali ke Zhao Yanzi, ia membawanya ke kamar mandi. "Hei!" teriak Zhao Yanzi, tapi Hao Ren sudah berada di kamar mandi dan telah mengunci pintu. Di kamar mandi, Hao Ren melepas pakaiannya dan bersenandung sendiri saat mandi. Mendengar Hao Ren bersenandung di kamar mandi, Zhao Yanzi terbakar amarah. Hao Ren tidak bermaksud membuatnya marah. Namun, sikapnya yang tidak ramah membuatnya ingin membalas. Lagi pula, dia tidak pernah mengucapkan terima kasih dalam waktu yang lama dia telah membimbingnya. Kamar mandi menghapus kelelahannya. Setelah mengenakan pakaiannya kembali, dia berjalan keluar dari kamar mandi dan menemukan Zhao Yanzi berdiri di pintu. Dia sangat marah. "Aku akan pergi tidur sekarang," kata Hao Ren ringan. Dengan bantal di tangannya, dia berjalan melewatinya. Zhao Yanzi melengkungkan bibirnya dengan marah, tampak seperti harimau kecil yang akan menyerang. Hao Ren berjalan ke meja komputer dan meletakkan bantal di kursi sebelum merangkak ke tempat tidur di kaki tempat tidur. Klik. Zhao Yanzi memasuki kamar mandi sebelum menutup pintu geser. Tempat tidurnya lembut dan hangat. Hao Ren merasa cukup nyaman di sana setelah seharian berjalan. Di kamar mandi dihidupkan. Tersembunyi di balik pintu geser, kamar mandi tidak memiliki pintu kaca buram sehingga tidak ada yang bisa dilihat sama sekali. Berbaring di tempat tidur di lantai, Hao Ren menatap langit-langit biru yang dihiasi bintang-bintang dan mendengarkan air mandi di kamar mandi. Pikirannya kusut dan tidak jelas. Bang! Pintu kamar mandi terbuka, dan Zhao Yanzi dengan piyama imutnya berjalan keluar. Dengan keharumannya, kulitnya yang lembut, dan rambutnya yang hitam dan lembab, ia terlihat seperti cupi cake yang baru saja keluar dari oven. Karena hari itu hangat, dia mengenakan atasan lengan pendek dan celana pendek, memperlihatkan anggota tubuhnya yang ramping. Melihatnya keluar, Hao Ren tidak ingin bertengkar dengannya, jadi dia menutup matanya dan pura-pura tidur. Gedebuk. Bunyi, Zhao Yanzi berjalan menuju tempat tidurnya dan dekat dengan tempat Hao Ren sedang tidur. Hao Ren mengatur napasnya dan berpura-pura bahwa dia dikubur dalam tidur. Kemudian, dia merasakan kaki yang lembut menginjak perutnya. Oh! Menggosok perutnya, mata Hao Ren muncul terbuka. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa, Zhao Yanzi naik ke tempat tidurnya yang merah muda dan ke selimutnya yang lembut. Hao Ren memutuskan untuk membiarkannya pergi, dan dia berbalik ke samping. Setelah setengah jam, ruangan itu sunyi senyap di dalam ruangan kecuali suara dengung AC. Hao Ren mulai tertidur ketika dia tiba-tiba mendengar Zhao Yanzi keluar dari tempat tidur. Khawatir, dia membuka matanya dan mengamati gerakannya dengan hati-hati. Dia berdiri dari tempat tidur. Kaki halus dan putihnya tanpa cacat. Melihatnya berjalan di atas permadani tanpa alas kaki, Hao Ren merasa sedikit seksi. Berjalan ke meja, dia meneguk segelas air. Setelah itu, dia kembali ke tempat tidurnya. Tampaknya merasakan mata Hao Ren di kaki bagian bawahnya, Zhao Yanzi memperlambat langkahnya ketika dia hendak melangkahi Hao Ren. Kaki kecil seperti batu giok yang indah diturunkan perlahan. "Aduh!" teriak Hao Ren lagi, berlari. "Maaf karena menginjakmu." Dengan kata-kata kasual ini, dia naik kembali ke tempat tidurnya. Menggosok lekukan lengan kirinya, Hao Ren mempertimbangkan untuk menghadangnya. Namun, pada pemikiran kedua,
dia memutuskan untuk tidak berpikir itu sia-sia untuk berdebat dengan seorang gadis kecil. Zhao Yanzi meluncur di bawah selimutnya, dan sebuah kata melayang keluar dari mulutnya, mesum. Hao Ren tidak tahan lagi. Dia berbalik menghadapnya segera dan bertanya, mengapa kamu memanggil aku cabul? Zhao Yanzi mendengus dan menggulung selimut dengan erat di sekeliling dirinya sebelum berbalik ke dinding, meninggalkan bagian belakang kepalanya ke Hao Ren. Dalam selimut seperti kepompong, hanya kepala dan kaki bagian bawahnya yang terpapar untuk menikmati udara dingin dari AC. Tampaknya itu adalah posisi tidurnya yang biasa. Melihat bagian belakang kepalanya dan kaki bagian bawah yang ramping dan putih memanjang dari selimut, pikir Hao Ren, kakimu tidak begitu cantik. Dia tidak mengatakannya dengan lantang karena dia tahu sifatnya yang buruk dan tidak ingin melihatnya meledak dengan amarah. Ruangan itu sunyi lagi kecuali suara AC yang mendengung. Zhao Yanzi tidak mematikan lampu. Rupanya, dia punya kebiasaan tidur dengan lampu menyala. Hao Ren berbaring miring dan menatap kulit lembut di kaki bagian bawahnya. Itu adalah pertama kalinya dia tinggal di kamar wanita, dan dia tidak bisa tidur. Setelah beberapa saat, Zhao Yanzi tiba-tiba berbalik. Hao Ren segera menutup kelopak matanya dan menyaksikan gerakannya melalui matanya yang menyipit. Dia memelototi Hao Ren. Setelah beberapa saat pertimbangan, dia mencungkil kakinya dan ingin menendang dada Hao Ren. Namun, Hao Ren sudah siap. Saat kakinya menyentuh dadanya, tangannya menembak dan menangkapnya. Itu ramping dan halus seperti belut. Hao Ren mencengkeram pergelangan kakinya dan tidak melepaskannya. Kamu, Zhao Yanzi berjuang dengan sia-sia, dan dia menjadi marah. Brengsek, teriaknya. Namun, teriakannya terdengar lemah ketika pergelangan kakinya dalam cengkeraman tegas Hao Ren. Hao Ren melihat wajahnya memerah dan berpikir, yah, kamu mencoba untuk menyelinap menyerang aku. Sekarang, aku tidak akan membiarkannya. Apa yang bisa kau lakukan? Semakin dia berjuang dengan kakinya, semakin imut dia melihatnya. Menyentakkan. Lepaskan. Melihat Hao Ren tidak berniat melepaskan, dia memutuskan untuk bertindak sebagai korban dan berteriak, Bu. Dia menggertak aku. Membantu. Sementara dia berteriak dan berjuang, dia mengguncang tempat tidur dan membuatnya berderit. Zhao Hongyu, yang sedang menggambar desain di loteng, mendengar keributan di kamar Zhao Yanzi. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan terus bekerja. Memperkosa. Perkosaan. Bingung dan benar-benar frustrasi, Zhao Yanzi meneriakkan tuduhan yang lebih terang-terangan. Di kamar sebelahnya, Zhao Guang mengambil penyumbat telinga dari meja samping tempat tidur dan memasang telinganya. Dia berbalik dan melanjutkan tidur. Mereka tidak tenang sampai jam 2 pagi. Ketika Zhao Hongyu membuka pintu dan memanggil mereka untuk sarapan di hari kedua, dia menemukan Hao Ren tidur telentang dengan deretan bekas gigitan di lengannya. Zhao Yanzi juga tertidur lelap dengan selimut yang ditarik erat di sekitar tubuhnya. Kaki bagian bawahnya, mencuat keluar dari selimutnya, ditutupi kaus kaki putih panjang. Zhao Hongyu tidak bisa menahan senyum di adegan ini dan memutuskan untuk tidak mengatur mereka untuk tidur di kamar yang sama lagi di masa depan. Bab 89. Setelah sarapan, Zhao Guang mengantar Zhao Yanzi ke sekolah, dan Zhao Hongyu mengantar Ferrari-nya ke kantornya. Hao Ren menolak tawaran ramah mereka dan memutuskan untuk naik bus ke sekolah. Untuk satu, sekolahnya tidak di jalan, dan dia tidak ingin Zhao Guang memutar. Kedua, Ferrari akan menarik terlalu banyak perhatian, jadi dia juga tidak ingin mendapatkan tumpangan dari Zhao Hongyu. Di bus, ia menggulung lengan bajunya dan mengamati bekas gigitan di lengannya. Dia mengingat raut wajah Zhao Yanzi ketika dia akhirnya membebaskan kakinya, melompat ke atasnya, dan menunjukkan giginya sambil menggigitnya dengan panik. Hao Ren menganggapnya menjengkelkan dan lucu sekaligus. Ketika bus 767 berhenti di depan pintu masuk utama universitas, Hao Ren turun dan menuju ke asrama selatan. Pada jam yang tepat ini, sebagian besar siswa yang mengikuti kelas pagi merangkak keluar dari tempat tidur. Akibatnya, seluruh bangunan asrama dipenuhi dengan suara berdentang yang dibuat oleh benturan sikat gigi dan muk. Saat dia sedang dalam perjalanan ke gedung asrama No. 7 dan tepat ketika dia akan berbelok di sebuah sudut, dia mendengar suara Malina dan Liu Yan. Malina dan Liu Yan berada di kelas yang sama dengan Hao Ren. Dalam percakapan mereka, Hao Ren sepertinya mendengar mereka menyebutkan Xie Yujia. Dia melihat sekeliling dan menemukan Malina dan Liu Yan di seberang jalan. Mereka berjalan menuju gerbang selatan sambil berbicara di antara mereka sendiri. Mereka tidak memperhatikan Hao Ren. Dilihat dari tampilannya, mereka berencana untuk sarapan lebih awal,
sehingga mereka bisa sampai di kelas lebih awal dan mengambil kursi yang mereka inginkan. Setelah mendapatkan terobosan ke tingkat kedua dari gulir konsentrasi roh, pendengaran Hao Ren menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Saat dia fokus, dia bisa mendengar percakapan mereka. Xie Yujia dekat dengan Hao Ren belakangan ini. Aku yakin itu karena dia mengira dia berasal dari keluarga kaya, Liu Yan menegaskan ketika dia berjalan bersama Malina. Itu tidak masuk akal. Xie Yujia adalah teman sekamarku, dan aku tahu semua tentangnya. Aku pikir dia bukan tipe orang seperti itu. Kami biasa begadang semalaman dan ngobrol. Bahkan saat itu, dia sering mengatakan bahwa Hao Ren adalah pria yang baik, Malina menjelaskan. Oh, jadi Xie Yujia selalu naksir Hao Ren. Liu Yan menjadi tertarik. Malina menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak juga. Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah pria yang baik. Aku tidak berpikir dia berarti hal lain selain itu. Bukankah itu membuktikan apa yang baru saja aku katakan? Liu Yan mengerutkan bibirnya dan melanjutkan, dia tidak menyukainya sebelumnya, tapi sekarang, dia tahu bahwa keluarga Hao Ren kaya, jadi dia menjadi dekat dengannya. Sekali lagi, aku tidak berpikir Xie Yujia adalah orang yang seperti itu. Malina terus membela Xie Yujia. Selain itu, bukankah Wang Jia dan yang lainnya menyimpulkan bahwa Hao Ren hanya dari keluarga biasa setelah penyelidikan mereka? Mobil-mobil mewah yang datang untuk menjemputnya semua dikirim oleh keluarga gadis kecil cantik yang sedang diajarnya. Wang Jia adalah yang paling bersemangat ketika Benz dan Lincoln muncul untuk menjemput Hao Ren, dan dia terus mengatakan bahwa dia akan mengejarnya. Namun, setelah dia mengetahui bahwa mobil-mobil itu bukan milik keluarga Hao Ren, dia mendingin seketika, bukan? Setelah mendengarkan percakapan mereka, Hao Ren dapat melihat bagaimana dia terlihat di mata para gadis. Itu benar, Liu Yan mengangguk, mengetahui gadis seperti apa Wang Jia dan bagaimana dia tidak bergerak setelah dia mengetahui tentang latar belakang asli Hao Ren. Tidak ada alasan bagi Xie Yujia untuk tidak menyadari fakta bahwa Hao Ren berasal dari keluarga biasa. Benar, dan kupikir Xie Yujia adalah orang yang baik. Satu-satunya hal adalah dia belajar terlalu keras dan menganggapnya terlalu serius, tapi dia jelas bukan tipe yang dangkal seperti Wang Jia. Ketika mereka berbicara, mereka pergi. Bahkan dengan pendengaran Hao Ren yang tajam, dia tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan lagi. Xie Yujia dianggap dangkal oleh beberapa gadis karena dia dekat dengan aku belakangan ini. Orang-orang pasti akan berbicara, pikir Hao Ren pelan. Melihat saat itu, Hao Ren menyadari bahwa Xie Yujia mungkin keluar dari asrama perempuan dan naik sepedanya ke kelas setiap saat. Oleh karena itu, dia mempercepat dan memasuki gedung asramanya sekaligus. Dia takut bertemu Xie Yujia di sini dan sekarang. Pada saat ini, Zhao Jiai dan dua lainnya menyebabkan keributan saat mereka menyegarkan oleh wastafel di kamar mandi umum. Hao Ren bisa mendengar ejekan mereka dari tangga. Orang-orang ini, Hao Ren pergi ke kamar asrama mereka, mengambil sikat gigi dan cangkirnya, dan masuk ke kamar mandi. Ya Tuhan, kamu baru saja masuk. Kami berharap kami bisa bermain kartu bersama kamu kemarin. Penampilan Hao Ren membuat mereka membuat kegemparan yang lebih besar. Jujur saja, apa yang kamu lakukan akhir pekan ini? Karena wajah kamu bersinar, aku yakin kamu bersama beberapa gadis cantik. Dengan handuk di bahunya, Zhou Liren berjalan mendekat dan melingkarkan lengannya di leher Hao Ren. Menonton banyak orang ribut bercanda, suasana hati Hao Ren langsung meringankan. Jika aku mengatakan kepada kalian bahwa aku pergi untuk tur di Dragon Palace pada akhir pekan, aku tidak berpikir kamu akan percaya padaku, pikir Hao Ren pada dirinya sendiri. Setelah keempat selesai menyegarkan, mereka mengumpulkan buku-buku mereka dan mulai berjalan menuruni tangga berdampingan. Ketika mereka keluar dari gedung asrama, mereka menemukan Xie Yujia, yang mengenakan kemeja kotak-kotak santai, menunggu di luar. Di tangannya, ada jaket yang rapi bersih, yang dipinjamkan Hao Ren pada hari Jumat. Terima kasih untuk jaketnya pada hari Jumat. Aku sudah mencuci dan mengeringkannya untuk kamu, katanya dengan jujur sambil berjalan dan menyerahkan jaket itu kepada Hao Ren. Berdiri di sebelah Hao Ren, Zhou Liren mulai mengejek dengan tidak bijaksana dan segera menutup mulutnya dengan tangan Zhao Jiai. Namun, sudah cukup bagi Xie Yujia untuk merasa malu. Memerah, dia melompat ke atas sepedanya dan pergi. Xie Yujia sebenarnya cukup imut, Cao Ronghua menyimpulkan ketika mereka menyaksikan Xie Yujia menghilang ke kejauhan. Hao Ren terdiam saat dia memegang jaketnya di tangan. Sebenarnya, dia sudah lama lupa tentang meminjamkan jaketnya kepada Xie Yujia. Sepertinya kamu mungkin punya kesempatan, lakukanlah.
kata Zhao Jiayi sambil menyikut Hao Ren dengan halus. Dia hanya di sini untuk mengembalikan jaket, apakah itu benar-benar layak membuat keributan besar tentang? Hao Ren menatap tajam yang lain dan mengenakan jaket itu dengan tajam. Ayo, mari kita cari makanan di kafetaria, katanya. Ren, karena kamu tampaknya memiliki keberuntungan yang luar biasa dengan para wanita, sarapan seharusnya ada di tanganmu. Zhou Liren berteriak sambil berlari mengejar Hao Ren. Kamu keparat. Yang kamu pikirkan hanyalah makanan. Baiklah, aku akan membayar. Hao Ren menjawab dengan keras. Setelah selesai makan, mereka langsung menuju kelas. Pada pukul 10, kelas pagi mereka berakhir, dan mereka memiliki 2 jam di antaranya sampai kelas berikutnya yang akan dimulai pukul 12. Kelompok itu ragu-ragu tentang cara menghabiskan waktu mereka. Mereka terpecah antara pergi ke kafe internet atau kembali ke asrama untuk bermain kartu. Karena waktu makan siang mereka juga perlu dipertimbangkan, mereka menemukan 2 jam kurang dari cukup untuk melakukan perjalanan bolak-balik. Tampaknya, klub panjat tebing sangat populer di kalangan anak perempuan, dan mereka semua mengenakan pakaian olahraga yang menarik. The Rock Climbing Club merekrut hari ini. Aku bertaruh akan ada banyak gadis cantik yang bergabung, mengapa kita tidak melihatnya? Zhou Liren menyarankan sambil lalu. Panjat tebing. Bukankah itu wilayah Huang Suji? Kata Zhao Jiayi. Apa yang kamu takutkan, Zhao Jiayi? Bukankah keluargamu sangat kuat sehingga bahkan para pemain di tim bola basket harus menawarkanmu kompensasi dan permintaan maaf? Mari kita lihat, Huang Suji tidak akan berani melakukan apapun pada kita, Zhou Liren berkeras. Zhao Jiayi memutar matanya mendengar ucapan Zhou Liren. Setelah memikirkannya, dia setuju, baiklah, mari kita periksa. Mudah-mudahan, ada baiknya menghabiskan 1 jam di sana, sehingga kita bisa pergi makan siang pada saat kita kembali. Ren, ayo pergi bersama. Ya, ayo pergi. Hao Ren mengangguk. Kami hanya akan memeriksanya. Bahkan jika Huang Suji ada di sana secara pribadi, aku tidak berpikir dia akan membuat keributan. Pikir Hao Ren. Jangan sampai mendapatkan Yurong dan yang lainnya, hanya kita berempat. Zhou Liren berkata dengan penuh kesan seolah-olah semakin banyak orang yang dia datangi, semakin sedikit pandangan yang bisa dia curi dari para gadis cantik. Ketika mereka akhirnya memutuskan, keempat mengambil barang-barang mereka dan bergegas menuju stadion olahraga. Ketika mereka tiba di lapangan umum luar di luar stadion olahraga, mereka menemukan bahwa sudah ada lebih dari 100 orang berkerumun di daerah itu. Selain itu, Yurong dan yang lainnya juga berada di kerumunan. Mereka berjinjit dan menjulurkan leher ke depan. Sial, mereka datang untuk melihat gadis-gadis cantik tanpa memberitahu kami. Zhou Liren berseru saat dia kesal dengan pemandangan Yurong dan yang lainnya. Sikap Zhou Liren yang tidak malu-malu telah membuat Hao Ren merasa kehilangan kata-kata. Menyikat Hao Ren dengan sikunya sambil melengkungkan bibirnya, Zhao Jiayi mengisyaratkan Hao Ren untuk memperhatikan sisi lain dari kerumunan. Saat Hao Ren melihat ke arah yang disiratkan, dia melihat Xie Yujia, Malina, dan beberapa gadis lain di kerumunan. Pada saat ini, Cao Ronghua menunjuk ke arah yang berbeda sambil menyodok Hao Ren. Hao Ren berbalik dan menemukan bahwa Xie Wanjun yang kuat seperti raksasa juga berada di antara kerumunan. Tingginya, yang lebih dari 2 meter, telah membuatnya menonjol seperti monumen yang menjulang tinggi di tengah banjir manusia. Hao Ren merasa sedikit jijik terhadap Xie Wanjun, yang biasanya sangat sibuk, karena muncul di sini. Hao Ren tahu dia benar tentang fakta bahwa tim bola basket dan klub panjat tebing adalah burung dari kawanan yang sama. Sekarang, Xie Yujia melirik Hao Ren karena dia juga memperhatikan kehadirannya. Namun, ketika dia melihat bahwa Hao Ren menatap lurus ke kakak laki-lakinya, hatinya sedikit tenggelam. Melihat semakin banyak siswa yang menyelesaikan kelas dan bergegas untuk bergabung dengan kerumunan dari segala arah, Huang Suji berbicara melalui pengeras suara sambil berdiri di sebelah dinding panjat tebing. Hari ini adalah hari rekrutmen untuk klub panjat tebing. Klub kami adalah klub terbesar di East Ocean University dan saat ini terdiri dari lebih dari 300 anggota pria dan 200 anggota wanita. Mereka yang telah bergabung dengan klub kami adalah semua pecinta olahraga. Klub panjat tebing tidak hanya memberikan pelatihan dalam dan luar ruangan di stadion olahraga tetapi juga terkadang mengatur perjalanan ke alam liar. Selain itu, peralatan yang kamu beli dari kami dijamin dengan harga lebih rendah daripada yang kamu temukan di toko-toko olahraga di luar sana. Suaranya nyaring, dan nadanya lembut dan lembut. Apalagi dia tampan dan percaya diri. Jika seseorang hanya mengenalnya di permukaan,
mereka pasti akan menganggapnya sebagai siswa senior yang sopan, ramah, dan tenang. Namun, Hao Ren tahu betul betapa bangga dan sombongnya Huang Suji dan bagaimana dia kehilangan kesabaran ketika dia kalah dalam balapan dengan Hao Ren. Meskipun banyak siswa junior yang tidak mendapat informasi tergoda oleh daftar manfaat yang dijanjikan oleh klub panjat tebing, tidak ada yang dengan tergesa-gesa datang untuk mendaftar. Haha, tidak usah terburu-buru. Kami pertama-tama akan memamerkan klub panjat tebing kami hari ini. Huang Suji menyerahkan pengeras suara kepada seorang siswa lelaki kurus dan berkulit gelap di sebelahnya sambil menatapnya. Orang itu mengangkat pengeras suara dan melanjutkan, "Aku Lubo, asisten kapten dari klub panjat tebing. Sekarang, aku akan menunjukkan kepada kamu beberapa teknik yang diperlukan untuk panjat tebing." Petik 2. Selanjutnya, sambil memegang pengeras suara, ia mulai menjelaskan dan mengenakan berbagai jenis perlengkapan yang dibutuhkan untuk pendakian. Setelah itu, dia pindah ke bagian bawah dinding panjat tebing dan meletakkan pengeras suara. Dia kemudian menaikkan volume suaranya dan menggunakan anggota tubuhnya untuk menunjukkan posisi pendakian yang tepat. Banyak siswa yang tidak memiliki pengalaman dengan panjat tebing menjadi tertarik dan memperhatikan dengan seksama. Namun, Zhou Liren menjadi tidak sabar, di mana gadis-gadis cantik gumamnya. Tepuk, tepuk, tepuk. Tiba-tiba, Huang Suji bertepuk tangan. Setelah bertepuk tangan, 4 gadis cantik yang mengenakan sepatu olahraga keluar dari balik dinding panjat tebing. Seketika, sosok-sosok mereka yang elegan dan wajah-wajah yang menawan telah mengejutkan dan memesona semua siswa pria. Sekarang, 4 anggota kami akan mengambil alih dan menunjukkan proses pendakian kepada kamu. Dari awal sampai akhir, Huang Suji mengambil pengeras suara sekali lagi. Ketika gadis-gadis cantik itu muncul, mata semua orang bersinar. Pada saat ini, Hao Ren menemukan bahwa Lin Li, yang mengenakan pakaian atletik, juga bergabung dengan Rock Climbing Club. Dia juga ikut, tapi itu tidak mengejutkan. Karena Lin Li mengejar Huang Suji, itu memberinya lebih banyak alasan untuk bergabung dengan klub panjat tebing yang dijalankan oleh Huang Suji. Demikian juga, Huang Suji perlu menarik sebanyak mungkin gadis cantik untuk membantunya menarik siswa lain. Juga tidak ada alasan baginya untuk menolak lamarannya. Pikir Hao Ren. Di dinding panjat tebing, keempat gadis cantik memanfaatkan semua tubuh mereka. Setelah keamanan mereka dipastikan dengan tali kekang dan tali, mereka menggenggam batu berwarna-warni dan mulai bergerak ke atas. Berangsur-angsur, mereka memanjat begitu tinggi sehingga penonton siswa harus meregangkan leher mereka untuk melihat mereka. Ini benar-benar baik, mengagumi tampilan postur muda gadis-gadis cantik itu. Zhou Liren menghela nafas kepuasan saat dia mengamati setiap inci tubuh mereka. Menggunakan gadis-gadis cantik sebagai strategi pemasaran mereka, aku bertanya-tanya berapa banyak siswa laki-laki akan jatuh cinta untuk itu. Hao Ren merenungkan saat dia mengamati keindahan lincah dan atletis. Bab 90. Satu demi satu, gadis-gadis cantik itu mencapai puncak tembok. Kemudian, mereka turun dengan meluncur ke bawah di tali. Lekuk tubuh mereka yang indah, kepercayaan diri mereka, dan sikap mereka telah meyakinkan gadis-gadis itu bahwa panjat tebing dapat membantu mereka menurunkan berat badan. Juga, mereka membuat para lelaki percaya bahwa mereka dapat memperkuat tubuh mereka dan memiliki kesempatan dengan gadis-gadis cantik di klub. Para siswa yang sebelumnya ragu-ragu telah mengambil keputusan dan bergegas untuk mendaftar. Apakah mereka mempekerjakan gadis-gadis ini dari luar sekolah? Cao Ronghua curiga. Hao Ren menggelengkan kepalanya saat dia tidak setuju. Meskipun dia tidak menyukai Huang Suji, dia percaya bahwa Huang Suji dapat dengan mudah memikat beberapa gadis cantik untuk bergabung dengan klubnya. Setelah itu, 4 gadis cantik lainnya muncul, memanjat dinding, dan turun. Setelah itu, kelompok 4 lainnya melakukan hal yang sama. Dengan 3 putaran gadis-gadis seksi naik ke panggung, para siswa laki-laki pasti mata mereka berpesta. Sekarang setelah para gadis menyelesaikan penampilan mereka, Huang Suji mengatur agar anggota pria berotot mereka untuk menunjukkan panjat tebing yang dipercepat. Postur tubuh yang kuat dan gerakan lincah semakin meyakinkan penonton laki-laki mereka bahwa panjat tebing dapat membantu mereka menjadi tajam dan kuat. Untuk bergabung dengan klub kami, kamu harus terlebih dahulu membayar biaya pendaftaran 200 yuan. Setelah orientasi minggu depan, kamu akan bergabung dengan kami untuk pelatihan kelompok. Huang Suji mengumumkan melalui pengeras suara sambil mengatur anggota lain untuk membantu siswa mendaftar. Setelah mendaftar untuk klubnya, pelatihan kelompok menelan biaya 100 yuan. Kemudian, ada pelatihan resmi di mana gear formal perlu dibeli. Selanjutnya akan menelan biaya 200 hingga 300 yuan. Jika kamu memutuskan untuk berhenti,
biaya pendaftaran dan biaya pelatihan tidak akan dikembalikan. Mengetahui prosedur yang terlibat, Zhao Jiayi dengan tenang menjelaskan kepada Hao Ren. Dengan cara seperti itu, tidak heran klub panjat tebing telah menjadi klub terbesar di East Ocean University. Ejek Hao Ren, uang yang mereka kumpulkan dari anggota mereka akan menjadi dana bagi anggota senior untuk melanjutkan apa yang disebut perjalanan dan petualangan. Tampaknya, perilaku intimidasi klub ini telah dilaporkan ke sekolah sebelumnya. Namun, karena Huang Suji adalah putra dari wakil wali kota dan perselisihan yang melibatkan klub bisa menjadi sangat rumit, sekolah tidak ingin berurusan dengan itu. Melihat bahwa siswa yang ingin mendaftar hampir semuanya terdaftar, Huang Suji ingin menarik lebih banyak. Dia berbicara melalui pengeras suara sekali lagi, karena hari ini adalah hari perekrutan untuk klub kami akan membuat pengecualian dan mengizinkan siswa yang bukan anggota klub kami untuk mencoba memanjat tembok ini. Biasanya, tembok ini biasanya terlarang bagi siapapun di luar klub. Dia menambahkan, tentu saja, kita akan membuatnya sedikit menantang. Hanya dinding 10 meter yang digunakan dalam pertunjukan sebelumnya. Jika kamu ingin mencoba dinding, kamu harus memanjat tembok setinggi 15 meter ini. Orang pertama yang mencapai puncak akan diberi imbalan dengan gear yang menakjubkan ini. Huang Suji menunjuk ke set perlengkapan olahraga hitam dari merek terkenal yang ditempatkan dengan rapi di atas meja di belakangnya. Pengumuman itu sangat menyemangati para siswa pria. Namun, tidak ada yang mau menjadi yang pertama mencoba. Lagi pula, banyak siswi yang hadir, dan begitu banyak gadis cantik hadir. Terus-menerus maju mungkin menghasilkan rasa malu yang luar biasa jika mereka gagal melakukan. Tembok 15 meter adalah standar untuk kompetisi panjat tebing. Bagi orang yang belum pernah dilatih panjat tebing, mustahil bagi mereka untuk mendapatkan hadiah. Selain itu, pegangan dari bawah ke atas sangat sedikit dan jarang. Karena itu, tingkat kesulitannya sangat tinggi. Sebenarnya, Zhou Liren ingin mencoba. Meskipun demikian, dia tahu bahwa meskipun dia memiliki tubuh yang tinggi dan tebal, itu masih tubuh kutu-buku. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia akhirnya memutuskan untuk menyerah. Di sisi lain, Zhao Jiayi, yang memiliki fisik terbaik dan paling tertarik pada olahraga 4, sekarang menjadi bersemangat. Pada saat ini, Yurong dan yang lainnya telah memperhatikan Zhao Jiayi. Melihat bahwa Zhao Jiayi penuh kegembiraan dan menggosok tangannya bersama-sama, mereka segera mulai mendesaknya, pergilah, Zhao Jiayi. Karena mereka semua berteman baik dengan Zhao Jiayi, mereka mulai mengejek bersama. Merasa diakui oleh teman-temannya, Zhao Jiayi hanya bisa melangkah dan berjalan menuju dinding. Baik, biarkan aku coba, katanya. Saat Zhao Jiayi berjalan maju, Huang Suji mengenalinya. Dia tahu orang ini adalah salah satu teman Hao Ren dan merasa sedikit gelisah. Namun, dia menekan perasaan negatifnya dan berpura-pura membesarkan hati. Bagus, mari kita bertepuk tangan atas keberanian prajurit pertama kita. Kerumunan memberi tepuk tangan. Bahkan, kerumunan sangat skeptis tentang Zhao Jiayi mencapai puncak karena dia tidak terlalu tinggi. Segera, Lu Bo, asisten kapten dari klub panjat tebing mulai membantu Zhao Jiayi memakai semua perlengkapan keselamatan. Kemudian, dia membimbingnya ke bagian bawah tembok 15 meter. Saat itu juga, semua mata tertuju pada Zhao Jiayi. Berdiri di sana, Zhao Jiayi mengambil napas dalam-dalam dan menatap pegangan panjat berwarna jarang. Kemudian, dia mengangkat kaki kanannya dan melangkah ke pegangan pertama sambil meraih pegangan lainnya dengan kedua tangannya. Dia mulai naik. Kamu bisa melakukannya, Zhao Jiayi. Yurong bersorak keras. Mengikuti Yurong, orang-orang lain di kelas mereka juga mulai meneriakkan sorakan acak. Segera, Zhao Jiayi sudah memanjat sepertiga dari tembok dan 5 meter di dinding. Dia berbalik dan melambai pada Yurong dan yang lainnya dengan percaya diri. Namun, bagian yang paling menantang tentang panjat tebing adalah semakin tinggi di dinding, semakin sulit. Itu bukan hanya karena kelelahan fisik tetapi juga fakta bahwa desain dan penempatan pegangan menjadi sangat rumit ketika pendaki mendekati bagian atas. Karena Zhao Jiayi tidak tinggi dan tidak memiliki anggota tubuh yang memanjang, dan pegangan menjadi semakin jauh dari satu sama lain, ia mengalami masalah untuk mengambilnya. Berdebar. Zhao Jiayi membuat lompatan kecil di udara, meraih pegangan dengan tangan kanannya dan dengan cepat menggerakkan kaki kirinya ke pegangan yang lain. Fiu. Dia tergantung di dinding batu dan menghela nafas lega. Pada saat itu, 5 menit telah berlalu. Hao Ren, Xie Yujia, dan yang lainnya yang menonton dengan kepala penuh dengan kekhawatiran. Di sisi lain, Huang Suji, yang berdiri di samping meja,
terkejut melihat Zhao Jiai, yang tidak pernah menerima pelatihan sistemik, memanjat begitu tinggi. Dia pikir Zhao Jiai pasti semacam monster. Cara untuk pergi, Zhao Jiai. Awalnya, Yuron berharap melihat Zhao Jiai gagal sehingga dia bisa menggodanya tentang hal itu. Tapi sekarang, meregangkan lehernya, dia hanya kagum pada kenyataan bahwa Zhao Jiai sudah memanjat 2/3 dari tembok. Setelah menggerakkan jari dan bahunya yang sakit sebentar, Zhao Jiai terus memanjat. Melihat hal-hal yang tidak berjalan seperti yang diharapkannya, Huang Suji melirik asisten kapten. Sekarang, Zhao Jiai telah memanjat lebih dari 10 meter dan telah menemukan pegangan yang sangat menantang. Sambil mengatur napasnya, dia memutuskan untuk mencoba metode yang sama. Mencapai pegangan dengan bantuan lompatan kecil. Hao Ren juga menjadi gugup dan menahan napas. Dia selalu berpikir Zhao Jiai pandai bermain basket, tetapi tidak tahu bahwa dia berbakat dalam olahraga lain juga. Pop, bertujuan tepat di ruang tunggu, Zhao Jiai melompat. Tepat pada saat ini, tali yang tergantung di atas kepalanya bergoyang sedikit. Sulit untuk mempertahankan keseimbangan seseorang di udara di tempat pertama, dan sedikit goyangan ini telah menyebabkan Zhao Jiai kehilangan keseimbangan sepenuhnya. Tangan kanannya dapat mencapai pegangan, tetapi tidak mampu mempertahankan cengkeramannya. Akibatnya, ia langsung kehilangan dukungan dan jatuh dari tembok. Selain itu, untuk alasan apapun, tali yang seharusnya menopang pendaki tidak mulai menarik waktu. Melihat hal-hal yang tidak berjalan dengan baik, Hao Ren berlari keluar dari kerumunan dan berlari ke depan seperti seekor citah. Dia melemparkan dirinya dan mengulurkan tangannya, berusaha menangkap Zhao Jiai. Gedebuk. Sementara Zhao Jiai kehilangan akalnya dari jatuh bebas 10 meter, tali yang melekat pada harnesnya akhirnya mulai menarik. Meski begitu, Zhao Jiai masih jatuh. Tepat sebelum dia jatuh ke pelukan Hao Ren, tali akhirnya stabil dan mengurangi sebagian besar dampak dari jatuh. Menyeret tali, Zhao Jiai sekarang berdiri di tanah, dan wajahnya pucat pasi. Demikian juga, Xie Yujia yang berada di depan kerumunan dan telah menyaksikan seluruh perjalanan pendakian Zhao Jiai tertutupi oleh keringat dingin. Dia berusaha menenangkan hatinya dengan meletakkan tangannya di atasnya. Dengan penglihatannya yang lebih tajam dari sebelumnya, Hao Ren memperhatikan gerakan tali yang tidak biasa. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Orang lain mungkin tidak dapat mengatakan dan berpikir bahwa tali itu bergoyang karena Zhao Jiai telah membuat lompatan, tetapi Hao Ren tahu betul bahwa tali itu dirusak. Namun, dia tidak punya bukti untuk membuktikannya. Melepaskan tangannya yang mendukung bahu Zhao Jiai, Hao Ren berbalik ke Huang Suji. Dengan amarah memanas di matanya, dia mengangkat lengannya dan menyatakan, "Kamu, ayo bertanding." Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.